Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Apabila salah satu nikmat itu Allah cabut, niscaya nikmat-nikmat yang lain akan berguguran. Contohnya saja, ibu pada hari ini misalnya sakit gigi ya. Nah, nikmat kesempatan untuk hadir untuk pertemuan ini akan hilang ibu-ibu ya. Nah, begitu. Makanya kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas konsistensinya telah hadir pada setiap kali pertemuan FDS, dan apresiasi untuk tuan rumah yang telah memberikan waktu dan kesempatan, waktu dan tempat kepada kita bersama, atas hidangan dan jamuannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka acara kita ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu modul pengasuhan anak sesi 11, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah kepada anak. Alangkah baiknya kita bahas dahulu, kita ingat kembali, kita review ulang kembali pembelajaran kita pada bulan-bulan sebelumnya. Gitu ibu-ibu ya. Jadi kira-kira masih ingat ibu-ibu apa kira-kira pembahasan kita pada minggu-minggu sebelumnya? Ya, jangan sampai lupa ibu-ibu ya. Kalau lupa, tolong dibaca lagi buku pintarnya ya. Baiklah ibu-ibu, langsung saja ya. Yang pertama, pada minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang pentingnya jamban sehat ya. Pentingnya jamban sehat itu yang pertama, secara umum jamban sehat itu jaraknya dari sumber air minum itu lebih kurang 10 meter ya, dari sumber air minum atau sumber air bersih atau sumur ya. Kemudian jamban sehat itu tersedianya air bersih ibu ya, tersedia air bersih, kemudian tidak berbau dan nyaman, adanya kloset ya, kloset duduk ya, atau yang lain lah. Kemudian adanya tempat cuci tangan gitu ibu ya, tempat cuci tangan, kemudian kering, ada ventilasi dan pencahayaan ya. Itulah beberapa karakter jamban sehat ya. Yang kedua itu tentang cuci tangan, pentingnya cuci tangan ya Bu ya, sebelum makan, sesudah makan, saat beraktivitas ya, sudah beraktivitas ya. Nah, cuci tangan itu harus kita lihat dulu sumber airnya, sumber air bersih gitu ya. Nah, kemudian berperilaku sehat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang air besar di alam terbuka atau di sungai gitu ya. Jika sakit, pergi ke layanan kesehatan dengan memanfaatkan sistem layanan KIS atau BPJS Kesehatan ya. Lebih kurang begitulah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Tolong diingat, kalau ragu tolong ditanya, kalau ibu lupa baca lagi buku pintarnya ya. Oke ibu. Baik ibu-ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua juga ya, yang tadi sudah membuat name tag untuk kita bersama, sudah dipasang ya. Jadi untuk saat ini kita ada game dulu ibu ya. Game. Sekarang gamenya tolong berdiri semua ya. Berdiri semua, tangannya diangkat ya.
Nah, diangkat, kemudian digoyang-goyang ya, kakinya juga digoyang-goyang, nah, dilemaskan ya. Dan tarik nafas ya, tarik nafas, lepaskan ya. Nah, gitu ya. Ah, biar ibu-ibu darahnya jalan ya, biar semangat dikit. Oke, cukup ya Bu ya. Nah, terima kasih. Sekarang silakan ibu-ibu duduk kembali ya. Baiklah ibu-ibu, nah, tadi saya udah membagikan beberapa brosur atau flipchart ya. Adapun di flipchart atau brosur 1 itu tentang tujuan kita pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran pada sesi 11 ini yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, itu ada tujuan pembelajarannya itu pertama ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah kepada anak termasuk anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual pada anak ya. Indikatornya yang pertama mengetahui apa itu hak-hak anak ya, yang kedua klaster hak-hak anak ya, kemudian mengetahui pengertian kekerasan dan perlakuan salah pada anak, jenis contoh dampak kekerasan ya. Nah, melakukan deteksi dini pada kekerasan seksual ya. Nah, praktek cara pencegahan dan perlakuan salah pada anak dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian pengertian anak istimewa dan praktek pencegahan terhadap kekerasan pada anak-anak, hak anak istimewa ya. Anak istimewa, klaster anak. Oke. Jadi lebih kurang itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita masuk dulu kepada pengertian anak gitu Ibu ya. Nah, pengertian anak itu menurut Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun atau kecil dari 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Nah, itu ibu-ibu ya. Itulah pengertian anak ya. Nah, kemudian ada pengertian anak menurut tokoh ya. Menurut tokoh, menurut Bapak Umar Seto. Nah, yaitu hak anak, maksud saya ibu-ibu, mohon maaf, hak anak ya. Yang kedua kita masuk pada hak anak. Yang pertama menurut ahli yaitu Umar Seto, yaitu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan seolah-olah itu adalah hak holy gitu ya, hak holy area, hak yang tidak boleh dilanggar gitu Bu ya. Holy itu artinya suci atau tempat yang tidak ada garis ya, pembatas gitu Bu ya. Kemudian arti lain tentang hak anak, yang pertama hak azazi atau hak alami yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hak sejak lahir atau dalam kandungan, dan orang tua wajib apa ibu-ibu? Orang tua wajib tidak melakukan pelanggaran ya. Jika melakukan pelanggaran, jika tidak memberinya maka wajib memberikan hak anak. Jika tidak diberikan maka itu sudah melakukan pelanggaran, sudah melanggar undang-undang ya. Jika orang tua tidak mampu memelihara anak, maka anak tersebut akan diambil oleh negara dan dipelihara oleh negara ya. Sampai di sini paham ibu-ibu ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Kalau belum paham, silakan ditanya. Paham ya? Oke ibu-ibu, terima kasih. Dan yang kemudian selanjutnya yaitu ibu-ibu ada yang tahu nggak hak anak itu apa-apa saja ibu-ibu? Hak makan, diberi makan, buat oke. Apalagi hak sekolah, ya pendidikan.
apalagi hak perhatian, iya, hak untuk bermain, beragama, beribadah boleh. Ya, benar sekali ibu-ibu ya, benar sekali. Nah, apa yang ibu sampaikan tadi itu memang benar, itu merupakan beberapa hak-hak anak ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelompok ya. Kita akan ada sedikit bermain, yaitu tentang pengelompokan klaster anak. Nah, tolong dibuka brosur LK 11 ya, halaman 11. Itu bagaimana cara orang tua, bagaimana kira-kira cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak. Nah, bagaimana kira-kira? Ibu-ibu ada yang tahu? Nah, jadi ibu-ibu itu tolong dilihat flip chart nomor 3. Itu lanjutan dari flip chart LK 11 tadi. Itu menjelaskan tentang lembaran kerja halaman 11 tadi, yaitu tentang 5 hak klaster anak. Nah, itu ya. Yang pertama, klaster pertama, anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan. Hak sipil itu apa ibu-ibu? Ya, hak mendapatkan akte kelahiran, hak memeluk agama atau kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, hak keluarga dan pengasuhan alternatif ya. Jadi ini maksudnya proteksi anak ya, proteksi terhadap anak dalam tanda kutip, bukan proteksi yang berlebihan ibu-ibu ya. Nah, atau ketahanan keluarga terhadap perkembangan arus informasi dan ancaman dari luar bagi anak, serta ketidakpahaman orang tua atau wali gitu ya. Nah, contohnya aja sekarang dengan perkembangannya teknologi smartphone ya. Nah, situs-situs yang tidak baik ya, atau ancaman-ancaman negatif di lingkungan ya. Nah, itu harus dipahami oleh orang tua, kemudian anaknya diberi pemahaman ya. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan sosial ya. Ini diberikan perlindungan khusus untuk anak yang terlantar ya, anak yang terlantar. Nah, itu contohnya ada panti asuhan ya, komunitas, diberi pelatihan, keterampilan ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian klaster yang keempat itu pendidikan ya, yaitu waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya. Kemudian yang kelima, klaster 5, perlakuan khusus. Nah, ya, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ada korban kekerasan, korban pelecehan, anak bermasalah hukum, bencana alam, eksploitasi anak. Nah, itu biasanya anak-anak yang seperti itu kan mentalnya drop gitu Bu ya. Psikologisnya ya, trauma. Nah, trauma. Jadi perlu pertama misalnya terapi ya, ke psikolog ya, atau konseling ke dinas sosial, kemudian ditambah dengan dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitar ya. Nah, gitu ibu ya. Jadi pesannya dari uraian tadi ibu, setiap anak itu mempunyai hak-hak yang harus dan wajib diberikan oleh orang tua ya. Nah, tadi ada 5 hak klaster anak itu ibu ya. Nah, jadi tolong dipahami, tolong diingat-ingat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini ibu-ibu semua paham ya. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah paham ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan, yang pertama, anak itu adalah seorang yang berusia kecil dari 18 tahun ya. Kecil dari 18 tahun dia mempunyai hak ya. Kecil dari 18 tahun bagus ibu-ibu. Kecil dari 18 tahun termasuk yang dalam kandungan ya. Nah, setiap anak itu mempunyai hak alami, hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya.
Nah, jika anak tidak jika orang tua tidak memberikan hak kepada anaknya, berarti melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran, kemudian telah melanggar undang-undang, ya, melanggar undang-undang. Nah, jika orang tua tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi atau memberikan pendidikan pada anaknya, maka itu diambil oleh negara, ditanggung oleh negara. Nah, negara yang menyekolahkan, mendidik, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada 5 hak klaster anak: hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial, hak pendidikan, hak perlakuan khusus, ya. Nah, sampai sini saya harap paham ibu-ibu, ya. Oke ibu-ibu, oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang permasalahan seputar masalah anak, ibu-ibu, ya. Nah, saya harap ibu-ibu tetap konsisten untuk hadir dan selalu hadir di pertemuan ini. Mungkin itu saja ibu-ibu penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, ya. Kalau ibu masih belum paham, bisa ditanyakan atau tolong dibaca buku pintarnya, ya. Demikian saja ibu-ibu. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.